Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan. Para WNI ini merintih kesakitan usai ditembak petugas Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia 24 Januari pukul 3 dini hari di perairan Laut Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 WNI yang ditembak, 1 ABK meninggal dunia. 1 orang kritis sementara 3 lainnya terluka. Kejadian ini bermula dari dugaan 26 WNI berusaha keluar dari Malaysia secara ilegal dengan menggunakan perahu. Kapal itu terdeteksi APMM lalu dikejar kapal patroli Malaysia. Petugas maritim Malaysia melepaskan tembakan di jarak sekitar 20 hingga 25 meter. Dari pernyataan resmi kepolisian Malaysia, penembakan sebagai respon karena perlawanan. Kejadian itu berlaku di perairan Tanjung Ru, Banting, di mana pihak APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Namun dari fakta lapangan yang ditemukan pihak Atase Polri di Malaysia, tidak ada bentuk perlawanan dari WNI. Kami dari fakta-fakta di lapangan pada saat ini masih belum menemukan adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga Indonesia. Sampai saat ini ada KTP dari jenazah almarhum Basri yang dari Dumai, kemudian yang lainnya masih dalam penguasaan pihak dari penyidik IPD Kuala Langat dan IPK Selangor. Pemerintah Indonesia mengecam keras penggunaan kekuatan yang berlebihan serta mendesak melakukan transparansi pengusutan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik ke pemerintah Malaysia. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Pasang surut hubungan antara Indonesia-Malaysia kerap terjadi. Berikut informasinya. Peristiwa pemerasan warga negara Malaysia di acara musik internasional Jakarta Warehouse Project 15 Desember 2024. 45 warga negara Malaysia mengaku jadi korban pemerasan dengan nilai total 2,5 miliar rupiah. 3 perwira polisi Polda Metro Jaya diberhentikan secara tidak hormat dan 34 polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dimutasi. Usai mendata dan memverifikasi, polisi memastikan akan mengembalikan uang hasil pemerasan ke pemiliknya. ...130 TKI ini terombang-ambing selama 28 jam di kapal tongkang kayu saat akan kembali ke Indonesia. Berangkat dari Selangor, Malaysia 9 Januari, mereka nekat menggunakan jalur tak resmi untuk menghindari patroli Polairut. Namun saat tiba di perairan pantai Labu Kabupaten Dili Serdang, para TKI ini tidak dibawa berlabuh ke bibir pantai namun diturunkan di laut. Atas peristiwa ini, para TKI diimbau untuk menghindari agen tak resmi.
Tahun 2022 muncul kabar Malaysia berupaya mengklaim budaya kesenian reog ke UNESCO. Atas upaya itu, Pemkab Ponorogo mengumpulkan dokumen sejarah kesenian reog yang merupakan budaya asli Indonesia. Namun Wakil Duta Besar Malaysia di Jakarta mengklarifikasi bahwa Malaysia tidak berniat mengajukan reog Ponorogo sebagai warisan budaya Malaysia. 3 Desember 2024, reog Ponorogo telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kebakaran hebat di hutan wilayah Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2019 membuat negeri jiran Malaysia terdampak kabut asap. Indonesia dituding tidak serius mengatasi kebakaran lahan. Namun menurut pemerintah Indonesia, kebakaran lahan bukan hanya terjadi di dalam negeri. Itu hotspotnya datangnya dari Sarawak, Semenanjung Malaysia, dan dari Kalbar. Jadi nggak boleh hanya diadres bahwa Indonesia harus begini gitu. Ya saya sih nggak keberatan sebagai sesama negara ASEAN, kita saling membantu. Tetapi cara mengadres seperti itu menurut saya secara politis tidak baik untuk Indonesia. Akibat dampak kabut asap, pemerintah Malaysia menutup 134 sekolah di wilayah Selangor, Malaysia. Tenaga kerja migran asal Nusa Tenggara Timur, Wilfrida Soik, terancam hukuman mati karena membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Wilfrida dinyatakan bebas pada tahun 2014 setelah bukti di persidangan menunjukkan Wilfrida masih di bawah umur pada saat peristiwa terjadi. Wilfrida juga disinyalir mengalami gangguan jiwa akibat perlakuan yang tidak wajar dari majikannya. Tahun 2021, Wilfrida bebas dan kembali ke rumahnya setelah putusan Mahkamah Malaysia mewajibkannya untuk menjalani perawatan kejiwaan. Komisi 4 DPR mendesak Kementerian KP untuk mencari dalang pembuatan pagar laut dan menyeretnya ke jalur hukum.